kitab pembacaan kitab Salatul Jamiah. Kitab ini tentang kitab fikih dan kita akan meneruskan kemarin sudah kita membaca pembukaan bagaimana itu alhamdulillah dan salawat Nabi dan bagaimana para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang beliau sebelum masuk kepada inti pembelajaran, beliau mengarang kitab Salatul Jamiah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Beliau menuliskan sebuah hadis di sini tentang faedah orang yang menuntut ilmu agama sesuai dengan kitabnya yang kita baca Notabene yang dia membahas tentang ilmu agama. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam kitab dalam disebutkan talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Fardhun 'ala kulli muslim. Sekarang kita bahas di sini. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi semua orang. Sekarang kita bahas ini. Yang dimaksud ilmu di sini apa? Yang dimaksud ilmu di sini oleh baginda Muhammad SAW adalah ilmu agama. Bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama kita bisa tahu dengan adanya huruf alif dan lam. Dalam bahasa Arab, kalau sampai pernah belajar nahu, kalau ada huruf alif lam al-humazah al-baqarah, berarti itu yang dimaksud adalah satu yang menuju pada satu titik, khusus pada satu pembahasan. Beda lagi ketika dia mengatakan talabu ilmi, tidak ada alif lamnya, tidak ada. Ini berarti mencari semua ilmu, tapi tidak mengatakan talabul ilmi, mencari semua ilmu hukumnya adalah wajib. Tidak. Nabi mengatakan talabul ilmi, satu ilmu. Apa itu? Adalah ilmu agama. Mencari ilmu agama hukumnya wajib bagi seorang muslim. Kenapa Nabi mengatakan khusus pada ilmu agama, bukan semua ilmu? Kenapa Nabi tidak mengatakan umat muslim harus wajib mencari ilmu, semua ilmu? Nabi tidak mengatakan itu dan tidak menyuruh itu. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing dalam bidang ilmu. Yang ini pintar matematika, yang ini pintar misalnya IPS atau apa, yang ini pintar masalah geografi. Karena orang yang ini pintar geografi betul nggak ini pintar geografi. Tapi kalau ilmu agama semua orang harus, semua muslim harus bisa, harus tahu. Kenapa? Karena ilmu agama ini nanti dibawa sampai kepada akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa ilmu agama? Karena ilmu agama ini yang membuat nanti kita selama hidup di dunia. Karena orang ketika dia mempunyai ilmu agama, dia mau sholat, dia tahu tata caranya. Dia mau puasa, dia tahu tata caranya. Mana yang membatalkan puasa, mana yang boleh, mana yang enggak. Orang mau zakat, tahu kapan harus mengeluarkan zakat, kapan tidak. Dan ketika dia dalam dunia ini, ilmu agamanya dia tahu, artinya dia berjalan sesuai dengan syariat. Ketika berjalan sesuai syariat, dia akan selamat. Ketika dia selamat di dunia, insya Allah dia akan selamat juga. Tapi belum tentu ilmu-ilmu yang lain itu bisa menyelamatkan kita di kubur, apalagi di akhirat. Sekarang berapa banyak orang yang profesor, dokter, tapi dia kafir, dia tidak tahu jalan yang benar yang mana, ujung-ujungnya masuk neraka. Tapi bukan berarti ilmu-ilmu seperti itu tidak wajib. Ilmu itu wajib, tapi bukan untuk setiap orang, bukan setiap individu. Jika ada satu orang yang sudah bisa, itu sudah cukup. Seperti apa? Ilmu kedokteran. Di kampung Gangwal ini banyak. Dan di Lumajang sudah ada satu dokter, itu sudah cukup. Tapi kalau satu kota ada dokternya, nah itu satu kota bisa semua. Tapi kalau ilmu agama ini setiap individu harus bisa, karena ini menyelamatkan setiap individu.
semua ilmu. Ya, hukumnya bagi turun ala muslim. Hukumnya wajib bagi seorang. Sekarang ilmu agama itu macam-macam. Ilmu agama apa yang wajib? Ada ilmu nahu, ada ilmu soroh, ya, ada ilmu hadis, ada banyak ilmu dalam ilmu agama. Sampai kalau itu banyak, pelajaran itu banyak. Kayak sampai masuk sekolah. Kalau sekolah itu ya banyak, ya ada matematika, ya ada IPA, ada IPS, ada segala macam. Bahasa Indonesia. Begitupun dalam ilmu agama itu sampai masuk pondok itu banyak. Ada nahwu, soroh, fikih, ada hadis. Nah sekarang yang dimasukkan mana itu ilmu yang wajib itu apa? Apa semua harus bisa? Harus bisa hadis, dari soroh. Yang dimaksud sama Nabi dalam dunia yang wajib itu apa aja? Yang pertama tentang ibadah. Masalah ibadah. Karena ibadah ini langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mau sholat harus bisa. Kata-kata sholat. Sampai mau puasa harus bisa. Jadi yang wajib kita dalam hukum Islam. Sholat, puasa, zakat sama haji. Itu yang pertama yang harus sampai, yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Yang kedua apa? Yang kedua itu tentang muamalah. Muamalah ini apa? Sampai mau pinjam uang itu adalah katanya, mau jual beli itu ada tata caranya kan benar bagaimana, sampai mau investasi emas atau bagaimana itu ada tata caranya. Ketiga ini yang paling banyak muamalah. Ketika sampai hukum yang benar-benar boleh sampai masyarakat sampai terobos, jadinya hak uangnya haram sampai pada uang haram. Terus dalam uang haram, nah itu efeknya jauh. Firman sholat, ibadah malas, maksiat lanjut. Nah itu akibat bahkan salah satu dari akibat bahkan haram. Itu yang kedua yang wajib kita ketahui. Yang ketiga tentang apa? Akidah atau ilmu tauhid, ilmu akidah. Setiap muslim itu harus tahu sifatnya Allah ada berapa. Allah itu Maha Esa. Allah itu tidak ada, tidak punya anak, tidak punya istri dan sebagainya. Sifat-sifatnya Allah, sifat jaiz, apa yang pernah belajar dulu. Sifat jaiz, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifatnya para nabi, sifat wajibnya para nabi, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, dan lain sebagainya. Ini adalah tiga ilmu yang wajib kita kuasai setiap orang muslim. Selain dari ilmu ini, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya tidak semua orang harus menguasainya. Satu orang pun cukup untuk menunjukkan sebuah kewajiban. Masuk kepada hadis yang kedua. Sekarang beliau masuk kepada hadis kedua. Apa hadis yang kedua ini? Hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Keutamaan orang yang mencari ilmu agama sampai dalam pengajian ini, keutamaannya apa sih? Apa cuma benar dan benar? Dan ada keutamaan yang lebih dari itu. Hadisnya berbunyi gini. Man salaka thariqan, kita kasih harokat ya, man salaka thariqan yang tabisu fi ilman sallallahu
sallallahu bihi thaliban jannah. Ini hadisnya. Thaliban bilal. Artinya, hadis ini artinya, barang siapa yang berjalan, dia berjalan, tujuannya dia jalan keluar dari rumah, dia kata orang untuk dia rela untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, dia rela jauh dari keluarganya, dia rela hujan-hujan sampai ke Allah dari rumahnya, mau sholat hujan-hujan. Apa? Yang kami survei itu untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk dalam pengajian, untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah. Hadiahnya dari Allah, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menuntut dia ke surganya. Dituntut Allah. Ini jangan benar. Kita hanya turuti istiqomah sampai yang surga. Ini hadiah utama, door prize-nya bagi orang yang mencari ilmu yang rajin, hadir kepada manusia. Sekarang kita lihat di sini tata salahkan barang siapa yang berjalan, yang menapaki bahasa Indonesia menapaki jalan untuk mencari itu. Sekarang kita lihat siapa yang berjalan. Ini sesungguhnya kalau kita lihat, kita kalau ada kemauan, Allah akan memberikan kita mudah belajar kepada sesuatu. Yang pertama, dari segala sesuatu yang penting ada kemauan. Orang udah ada kemauan mau belajar, meskipun hujan gerimis tetap terobos karena ada kemauan. Ketika udah ada gerakan dari kita sendiri, Allah akan memberikan surga dengan kemudahannya dari tuntut. Tapi kalau udah ada kemauan dari awal, kemauan itu tidak ada, sulit untuk mendapatkan itu. Ini sebenarnya masuk kepada aspek segala kehidupan, di segala aspek kehidupan kita. Kalau sampai mau melaksanakan sesuatu, yang penting jalan dulu aja, jalani dulu. Nanti pasti ada jalan keluar. Sampai saya mau kerja, udah keluar dulu. Nah, sampai ya Allah, Jawa itu ya BBM udah. Pertamina muda terus opoi tergawan tidak ada. Jalan mikir terus sampai jalan aja dulu, nanti pasti dapat. Seperti itu orang yang ngurus ritual, yang penting jalannya aja dulu. Aku dapat ini jalan dulu, nanti pasti dapat. Dan berpres ya, ada namanya Toriban, dia akan mendapatkan surga. Bahkan dikatakan barang siapa bahasa Arab itu mengatakan bagi bawah min abu taufik wa ta'allahu lahu sab'ina baban abawah. Barang siapa yang dia membuka satu pintu kebaikan, dia melaksanakan, dia melazimi, dia istiqomah dalam satu kebaikan, hadiahnya apa? Allah akan memberikan dia 70 jalan menuju surga. Di sini ada cerita, maksudnya apa? Di sini ada cerita. Ada waktu itu seorang imam besar zaman itu, dia ketemu pencuri, nyuri di rumahnya. Namanya orang-orang ini orang-orang kasihan makan, tidak ada apa, tidak belajar. Dia lalu pencuri sejati. Terus subuh nih, ketok paling sholat di masjid di sebelah dia. Kok tak paling cuma begini? Kan yang jadi nyuri di rumah mana kemarin? Juga saya kita sholat tapi nolong, itu sholat tapi nungguin. Kata dia jawab apa? Iya memang anak salah, emang anak ini dosa. Anak tahu anak nyuri ini dosa. Cuma anak tidak mau menutup semua pintu kebaikan kepada Allah. Sendaknya anak ini sudah penuh dengan dosa. Di mana tidak perlu dengan dosa.
Seandainya ada satu kebaikan yang aku laksanakan dan aku istiqomahi, seandainya ada satu jalan, satu benar yang menghubungkan aku sama Allah, siapa tahu nanti aku bisa taubat gara-gara ini. Siapa tahu Allah memberikan taufiknya sehingga aku bisa diampuni. Ini dia konteks sungguh. Padahal dia tahu dia salah, dia berhubungan dosa. Kemudian dengan beberapa saat si ulama ini dia pergi umroh sampai depan Ka'bah. Kelihatan palingnya itu bukan bentuk apa, namus, tobat. Ulama itu mengatakan benar orang yang dia ini meskipun dia salah, dosa dalam macam, semenjak dia ini tidak memutus semua kebaikan, tidak memutus semua jalannya dia kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan terus. Orang maksiatnya kayak apa, dia tetap rajin beramal, tetap dia nangis, dia sholat, dia tobat. Insya Allah ke depannya akan tobat dan tidak macam lagi. Ini hadis ya. Yang kedua, intinya yang kedua, jalani aja. Kemudian mu'alif mengatakan di sini, Bapak, fahadhi masa dulu muktasalah imbaki kutubul jahiliyah. Ini kitab ini saya singkat, saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali. Saya ringkas kitabnya Imam Ghazali lah. Saya nggak tahu itu yang masalah fikih, kitabnya Imam Ghazali yang masalah fikih. Itu ada hasil, ada wasil, ada wajis. Jadi ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Sing pertengahan yang ini Pak, yang pertengahan itu sudah jujur, ini pertengahan. Dan ini sing dilebar panjang lebar tak piro dan nanti. Dan sama beliau ini singkat sekiranya cocok buat kita orang. Dah akhir-akhir, yang penting inti-inti yang tak yang masalah ya Allah. Yang penting kita orang dah selamat itu apa? Itu keluar. Dia mengatakan man arafa wa amila billah dan Allah ayatuna min al-ilmi wa al-jabal. Saya menjadi orang yang tahu tentang ini. Orang tahu ilmu fikih, sholatnya gimana, ibadahnya gimana, ta'awudnya. Bukan cuma tahu, tapi wa amila billah juga mengamalkan. Setelah tahu dia mengamalkan. Dia merupakan wali. Ini berapa? Dia merupakan wali. Terus orang tua, yang penting sampai tahu ilmu penting wajib-wajibnya, sampai jalani, sampai istiqomahi, sampai amalkan, sampai sudah masuk wali. Apalagi di zaman sekarang, sama ini, sama umum, sama akhirat, sama segala macam. Makanya orang apa yang mengamalkan ini insya Allah selamat dunia akhirat ya. Sudah berapa menit? Sudah berapa menit? Oh, ya Allah kata dulu kan? Ada apa sudah Pak? Belum lanjut. Jam. Oh, saya nunggu jam. Sekarang masuk pada rukun Islam. Karena sebenarnya musik ini intinya berdasarkan dari rukun Islam. Beliau mengatakan di sini, sekarang rukun Islam, ulama itu dari mana menentukan rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dari mana? Apa sehingga kok itu apa ngarang-ngarang opo enak opo kok dak sholat, nah sadar sholat tidak ada tidak usul Islam kenapa? Kenapa kok sholat, puasa,
Islam ini, agama Islam ini dibangun dan dibentuk dari 5 sesuatu. Apa aja itu? Syahadat, dikatakan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan dan sebagainya. Ini sesuai dengan ulama menuliskannya sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang mana Islam? Rukun Islam. Kita ini orang Islam. Islam itu maknanya apa? Islam itu dari kata salimah, istislam, selamat, pasrah. Maksudnya selamat apa? Orang yang masuk Islam insya Allah selamat masuk surga, selamat dari api neraka. Dan orang Islam itu sifatnya istislam. Sifatnya orang Islam itu apa? Istislam. Istislam itu apa? Pasrah. Maksudnya itu apa? Kita disuruh surat ulama dulu, tidak banyak tanya. Oh ini, apa kok satu subuh dulu? Tidak, kok Islam dulu satu subuh itu juga istislam. Puasa Ramadan 30 hari. Apa kok itu? Puasa yang semula. Kenapa? Tidak, kok Islam mulai gitu. Kita masih Islam. Tidak boleh. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kok tunjuk? Kayak jempol aja. Kan kok tunjuk apa? Lebih sopan ya, pakai jempol ini. Pakai gini, dia jempol. Tapi kok tasyahud kok ini? Itu namanya Islam. Pakai tunjuk. Allah Islam juga pakai tunjuk, dia pakai tunjuk. Itu namanya Islam. Dan Islam juga berarti banyak. Islam dari takdirnya Allah, dari rezeki yang diberikan sama Allah. Sampai yang sekarang dikasih misalnya sehari dapat 50.000 Alhamdulillah, pasrah. Ini udah rezekinya dari Allah. Itu adalah Islam. Tapi apa ya? Tapi insya Allah kita usahakan masalah kehidupan kita jadi kehidupan. Nah, sekarang rukun Islam. Syaratnya masuk Islam apa? Ada apa? Syahadat itu ada syaratnya. Syaratnya orang masuk mengucapkan syahadat dan menghitung syahadat yang bisa. Apa itu? Yang pertama dia harus berakal. Orang gila mengucapkan syahadat dan menghitung. Nah, orang melindung. Ada orang di luar orang Islam, orang kafir. Mimpi melindur baca syahadat dan diterima syahadatnya, dia belum masuk Islam, belum itu masuk Islam. Karena syahadatnya yang pertama batal. Yang kedua, syaratnya mengucapkan syahadat balik. Orang tidak kalau belum balik, dia mengucapkan syahadat, dia boleh. Anak kecil itu belum balik masih belum bisa agamanya apapun itu. Agama apapun itu, anaknya agama apapun, semenjak dia belum balik masih belum bisa. Karena Nabi Musa juga kulumurudin juga ada fitrah. Setiap anak manusia yang lahir, yang dilahirkan di muka bumi, dia dihukumi suci. Artinya apa? Dia dihukumi sebagai orang Islam. Makanya orang anak sebelum balik yang mengucapkan syahadat, dia saja mesti dihukumi Islam. Makanya nanti ada pembahasan lagi. Kalau misalnya ada anaknya orang kafir meninggal, jadi dia harus mencari masa depan. Dari hadis ini dan kami mengatakan setiap anak manusia yang dilahirkan itu adalah hukumnya suci, artinya dia hidup Islam. Meskipun anak kafir, ketika dia mati belum balik, dia terhitung masuk surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya untuk mengucapkan syahadat. Yang ketiga, apa? Dia tidak ada paksaan. Tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Kok dia dipaksa? Orang berusaha tidak tak pakai ini. Dia mengucapkan syahadat tidak harus sama. Karena dia memang benar dia mengucapkan syahadat tapi hatinya enggak. Makanya tidak bisa masuk.
meyakini benar-benar keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baik, sama kayak saya di Bali, ada orang Islam, ya, saya di negeri Barat atau mana, orang Islam, dia di Sandra. Kamu orang dari Islam, enggak orang dari Islam, kau siswa, dia patah. Dia akhirnya karena takut dari ancamannya, dia mengucapkan sesuatu yang dapat menyebabkan kemurtadan keluar dari Islam. Dia tidak, secara aslinya dia tidak dihukumi murtad, dia tidak dihukumi keluar dari Islam. Kenapa? Karena ada paksaan. Bagaimana orang tidak bisa masuk Islam dengan paksaan, begitu pun tidak bisa keluar dari Islam dengan paksaan. Dia ketika itu terus dia kalau saya dipaksa itu sampai mengikuti apa yang dia mau. Karena Allah melihat apa yang dia mau. Artinya yang ketiga, yang keempat harus mengucapkan bahwa iman. Yang keempat mau masuk dan mengucapkan bahwa iman. Dengan mengucapkan bahwa syahadat ini harus urut. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibalik tidak salah. Belum dihitung masuk Islam kalau dibalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Tidak bisa. Sekarang masuk yang rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Arti syahadat itu apa? Syahadat itu apa? Yes, ya. Ketika kita mengucapkan syahadat, ketika orang masuk Islam mengucapkan syahadat, itu dia harus berkeyakinan bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Maksudnya dengan benar, ada yang disembah tapi tidak benar, salah. Yang disembah itu salah. Ya, orang-orang kafir sekarang, orang kafir, orang Hindu itu Tuhannya ada berapa? 36 juta. Tuhan itu ada 36 juta. Ini bagi kita oleh, kalau misalnya ini satu musola, ini pemimpin semua. Satu organisasi ini organisasi musola misalnya. Ya, ini masjid. Ini masjid ya. Masjid Ar-Rahman. Ini ketua takmir kabeh. Semua ini ada di sini ketua takmir semua. Ya apa itu kan begini, begini kayak gini. Sehingga ya mau ketua takmir. Aku ketua apa? Ketua pusat kan apa? Nah, ini sih masjid. Lagi Tuhan semesta alam. Ya itu karena Tuhan itu. Makanya jangan bisa tidak berpikir bahwa tidak ada kecuali Allah. Hanya Allah. Sekarang semua ketua bangsa satu, presiden raja ya satu, ketua RW satu, RW satu, lurahnya satu, sampai RW satu ada ketua. Nah ada ketua dua, itu ketua aja, bukan. Nah kok Tuhan banyak? Jangan takut. Yang kedua, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan hambanya Allah dan utusannya Allah. Ini tapi syahadatnya bagi orang Islam. Kalau syahadatnya umat Nabi saya, apa wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga tidak umat Nabi Musa itu. Kalau mau masuk Islam, ucap syahadatnya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Ya. Karena bisa ya, umat Nabi bisa la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ketika kita umat Nabi Muhammad
Bukan berarti kita tidak mengimani nabi yang lain, kan? Kita mengimani nabi yang lain. Cuma kita harus bersaksi karena Nabi Muhammad ini yang mengajarkan ajaran kepada kita ini. Karena kita merupakan umatnya Nabi. Yang pertama. Yang kedua, sudah ya, aku tapi setengah 9 selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang rukun Islam yang kedua, yaitu pendidikan. Semoga kita mendapatkan barokahnya para kita. Semoga ilmunya yang saya sampaikan insyaallah bermanfaat pada kita semua. Ya rabbal alamin. Oh iya. Wa